Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Izzatul Fadilah, NPM 22030500129. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerahan bahasa. Yang dimaksud pemerahan bahasa adalah pengertian pemerahan bahasa dapat diartikan sebagai serangkaian proses alamiah yang dilalui anak dalam menguasai suatu bahasa, yang mana disebabkan oleh prosedur alamiah yang dilalui anak dalam menguasai bahasa untuk pertama kalinya dan belum menguasai bahasa apapun. Adapun ciri-ciri pemerahan bahasa yaitu 1. Terjadi secara ilmiah. 2. Tanpa perencana. 3. Berlangsung tanpa disadari. 4. Diperuntuk untuk bahasa ibu. 5. Terjadi secara tidak formal. 6. Berlangsung pada usia periode. Bahasa pertama dilaksanakan secara tidak sadar dan penguasa bahasa kedua dilaksanakan tanpa sadar, berlangsung dalam situasi formal dengan berbagai perencana dan umumnya terjadi setelah masa anak-anak. Berdasarkan hal tersebut, maka bahasa kedua hanya dikatakan sebagai pembelajaran bahasa, bahkan pemerahan bahasa kedua. Pemerahan bahasa pertama bersifat eka bahasa dan dwi bahasa, yang mana bahasa pertama hanya menguasai bahasa saja, dan bahasa kedua menguasai bahasa pertama dengan bahasa orang tua dan bahasa orang-orang sekitar. Contohnya, anak yang terlahir di Batak, orang tua berbahasa Batak dan di lingkungan sekitarnya juga berbahasa Batak. Maka bahasa pertama anak tersebut adalah bahasa Batak. 2. Teori pemerahan bahasa, yaitu 1. Behaviorisme adalah bahasa paling awal dipelopori oleh B.J. Watson tahun 1913 yang berfokus pada perilaku dan sebagai seperangkat kebiasaan proses stimulus lingkungan bahasa. 2. Nativisme adalah seperangkat kemampuan yang telah diprogram sejak manusia dilahirkan di dunia. Pelopor teorinya adalah Chomsky 1965. Hipotesis bawaan yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa merupakan pemberian secara biologis. 3. Kognitivisme adalah kualitas setiap tahapan sangat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasannya, yang mana dipelopori oleh Piaget dan Inhelder 2010. Piaget berkeyakinan bahwa pikiran akan selalu berkembang seiring bertambahnya usia. 4. Interaksionisme adalah pemerahan bahasa pertama, bahasa anak, merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Salah satu pelopor teori ini adalah Garden. Faktor yang mempengaruhi bahasa pertama yaitu 1. Biologis, yang mana bahasa bersifat bawaan dan diturunkan serta dipengaruhi oleh kematangan alat-alat ucap. 2. Lingkungan sosial adalah memerlukan bantuan orang lain untuk mengirimkan dan menerima simbol. 3. Intelijensi adalah kematangan kognitif. 4. Motivasi akan kebutuhan menerima pujian dan respon baik dari mitra tuturnya. 5. Umur. Seiring bertambahnya umur, tentunya kemampuan akan semakin berkembang, dan semakin demikian juga alat-alat ucap anak semakin matang. Aktivitas fungsi LAD akan semakin luas dan lebih sempurna, serta pengalaman berbahasa anak akan semakin bagus. 6. Jenis kelamin. Menurut hasil penelitian perkembangan bahasa anak perempuan lebih cepat dibanding anak laki-laki, yang mana terutama pada periode 5 tahun pertama. 7. Faktor kesehatan adalah anak dengan kondisi fisik sehat memiliki lebih banyak waktu dan kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas
kebahasaan dan mengeksplorasi pengetahuan bahasa dari tujuan orang-orang di sekitarnya. 8. Meleo dapat diartikan sebagai hubungan tumbal balik antara kondisi, lingkungan sekitar, dan keadaan keluarga. Sekian penjelasan dari video saya tentang permainan bahasa pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.